Oke, halo teman-teman semuanya. Nggak kerasa ternyata sudah sekitar 5 bulan sejak terakhir upload video keempat ya di playlist Visual Novel Game Development menggunakan RenPy ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman, khususnya mahasiswa PSTI yang ternyata masih setia nonton playlist ini untuk kebutuhan pembelajaran di kelas. Dan juga untuk para viewers, bahkan new subscribers yang udah berkenan mampir dan support di channel ini. Makasih banyak udah menyampaikan dukungannya dan juga menyampaikan saran fitur yang menarik buat dibahas di video-video berikutnya. Ya, semoga nanti ada kesempatan dan waktu gitu untuk bikin konten yang memang teman-teman harapkan dan butuhkan gitu. Jadi saya tampung begitu. Nah, di video kelima ini kita bakal bahas sesuatu yang sering dipakai di visual novel, yaitu terkait dengan opsi pilihan berbentuk gambar di dalam alur ceritanya gitu. Jadi kan kalau defaultnya biasanya itu kan teks gitu ya, jadi memilih opsi dalam bentuk teks gitu. Nanti kita akan bahas gimana opsi itu disuguhkan dalam bentuk gambar gitu teman-teman. Dan perlu dicatat juga kalau fitur yang akan dibahas kali ini bukan major system yang udah kita bahas di video kedua, bukan juga lock dan unlock root yang udah kita bahas di video ketiga, tapi lebih ke mekanisme pilihan visual bentuk gambar yang bisa dipakai untuk memperkuat storytelling atau interaksi di dalam game visual novel kita. Nah, jadi kayak ini kalau dalam ceritanya salah satu tokoh mengambil salah satu buku di rak perpustakaan. Nah, di sini ada opsi. Opsinya ini bukan dalam bentuk teks, kan gitu, tapi ini dalam bentuk gambar gitu opsinya tuh. Ada buku komik, fashion, dan novel. Ini juga ada fitur hovernya ya teman-teman. Udah ada pergantian visual ketika kursornya itu diarahkan ke opsinya gitu. Nah, ketika kita pilih salah satunya, maka akan diarahkan ke alur setelah itu gitu. Kayak misal ini pilih yang komik, maka Caca mengambil buku komik. Bagaimana ketika player memilih fashion, maka akan diarahkan ke rute ketika Caca mengambil buku fashion. Kalau misalnya player milih novel, maka Caca mengambil buku novel. Jadi fitur ini tuh kayak meningkatkan imersivitas game visual novel kita untuk player gitu. Jadi nggak hanya bentuk opsi teks yang biasa aja, tapi ada bentuk visualnya juga gitu. Nah ini tuh sebenarnya bisa kita modifikasi jadi lebih menarik. Kayak teman-teman tahu nggak kayak game visual novel yang ketika kita harus nyari satu item tersembunyi misal kayak gitu. Jadi nggak mustahil kan sebenarnya kita naruh visual opsi ini tuh kayak di raknya langsung gitu. Jadi kayak kita kayak nebak-nebak mana nih yang bisa diklik gitu. Atau kita misalnya mau sekadar iseng naruh opsi gambarnya tuh di sini, tong sampahnya misalnya, ini bisa diklik gitu. Nah itu kan kayak hidden items yang bikin game kita lebih imersif gitu kan ya teman-teman. Nah ini salah satu contoh fitur yang bisa digunakan gitu teman-teman. Pertama-tama kita perlu masuk ke script di bagian yang ingin kita terapkan gitu fitur opsinya teman-teman. Nah kalau di sini saya mau menerapkannya ketika scene perpustakaan dimulai. Di sini ada dua narasi. Saya mengambil salah satu buku di rak perpustakaan. Lalu kita mau tampilkan opsi visualnya gitu. Kita buat label baru, namanya label pilihan buku. Lalu di sini pakai window hide. Nah, window hide ini untuk apa? Untuk menutupi atau menghilangkan background dialog, teman-teman. Nah, ini di dialog ini kan ada background. Nah, ketika opsinya muncul, ini kan nggak ada nih background dialognya. Nah, itu adalah fungsi dari window hide ini. Nah, ini fungsinya adalah untuk memposisikan si visual opsi tadi, teman-teman. Jadi, spacingnya atau jarak antar visualnya berapa, terus ini posisi atas atau bawahnya opsinya, X-align ini posisi kanan kirinya. Jadi kanan di sini saya mau menempatkan opsi ini di tengah, baik dari segi atas bawah maupun kanan kiri ini di tengah gitu. Terus ini spacingnya saya kasih 40.
jadilah gitu seperti ini tampilannya teman-teman. Nah ini bisa dimodifikasi ya untuk angkanya, barangkali mau ditaruh lebih atas, lebih bawah, lebih kanan, lebih kiri, atau lebih berjarak begitu. Untuk X ini kanan kiri ya teman-teman, horizontal. Untuk Y ini vertikal, atas bawah, dan spacing itu untuk jarak. Nah untuk menampilkan gambar opsinya, kita pakai UI image button. Nah pertama-tama kita perlu memanggil nama gambar untuk opsi yang pertama. Jadi kalau saya ini kan ingin menyuguhkannya opsinya itu secara horizontal. Dari kiri ke kanan itu ada komik, fashion, dan novel gitu. Jadi pertama kita di sini tulis komik dulu. Komik.png. Nah ini pastikan teman-teman gambarnya udah ada di folder image renpy-nya ya. Oke, kita tulis dulu deh lainnya. Cover PNG. Ini adalah untuk memanggil gambar hovernya. Klik UI filter. Dengan kita menuliskannya lain ini, kita perlu pastikan kalau gambar yang kita panggil di sini, yaitu gambar komik yang belum di hover, dan gambar komik yang sudah di hover ini, ada di folder image proyek renpy kita gitu teman-teman. Dimana mengaksesnya? Pilih yang ini, Open Directory Image. Nah, nanti akan terbuka folder image proyeknya teman-teman, dan teman-teman bisa copy paste atau teman-teman simpan gambarnya ke sini gitu. Biar ketika kita panggil itu emang beneran bakal muncul gitu. Kalau kita nggak sediain gambarnya nanti dia bingung. Ini manggil gambar yang mana? Kan nggak ada di directory gitu. Gitu ya. Perlu diperhatikan juga ya teman-teman untuk penamaan file gambarnya. Kita kan perlu sediakan 2 tipe gambar ya teman-teman. Ada gambar yang ketika opsi itu belum kita arahkan kursornya, dan ketika kita sudah mengarahkan kursornya. Nah kalau kita sudah mengarahkan kursornya kan dia akan teman-teman bisa modifikasi, entah itu gambarnya mau menggelap atau mau ada frame-nya atau berbeda warnanya, itu bisa dimodif ya teman-teman. Nah di sini penamaannya itu harus sesuai teman-teman. Jadi mana gambar yang normal dan mana gambar yang hover itu kalau saran saya bisa disambungkan antara, misalnya namanya komik, opsinya komik underscore hover gitu. Oke, setelah ini kita cukup tulis UI close result teman-teman. Oke, nah di sini kita mulai if else-nya gitu. If result sama dengan komik, maka jam ke baca komik. Oke, ini tuh akan menjalankan ini teman. Jadi jika resultnya itu sama dengan komik, maka akan diarahkan ke alur membaca komik gitu. Nah kita bikin juga, kalau resultnya ini sama dengan fashion, maka jam atau lompat ke alur yang baca fashion. Atau jika resultnya sama dengan novel, maka jam ke baca novel. Nah di sini kan ada 3 alur yang berbeda kan teman-teman ya. Nah setelah kita bikin ini, kita perlu menyediakan juga apa ya yang terjadi setelah player mengklik opsi komik, setelah mengklik opsi fashion, atau setelah mengklik opsi novel gitu. Jadi kita sediakan di sini label sesuai sama ini, sesuai sama jamnya.
Oke, setelah kita memetakan kalau playernya ini milih opsi komik, maka akan ditampilkan dua narasi ini. Kalau playernya pilih opsi buku fashion, maka kita akan menampilkan narasi ini. Nah, jika playernya memilih opsi novel, maka akan diarahkan ke novel. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman perlu secara visioner membayangkan apa yang terjadi jika masing-masing opsi ini dipilih. Di sini saya membayangkan kalau opsi manapun yang player pilih, baik itu komik, fashion, novel, mereka tuh akan diarahkan ke plot atau narasi membaca, teman-teman. Misal seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya entah itu playernya mau pilih komik, mau pilih fashion, mau pilih novel, dia tuh pasti akhirnya bakal ditampilkan narasi gini. Caca mulai membaca buku pilihannya, sementara Risa masih mengelilingi rak buku di perpustakaan. Gitu. Jadi akhirnya tuh udah pasti kesini gitu, mau opsi yang manapun juga. Nah, gimana kita menyambungkannya? Menyambungkannya adalah dengan memanggil label itu, jam membaca. Gitu. Jadi setelah ini narasinya dijalanin, yang opsi komik ini, maka akan langsung lompat ke membaca, ke sini. Gitu. Pun sama dengan yang opsi fashion ini. Gitu. Nah, kalau kayak gini, ini sistematikanya udah benar, teman-teman. Gitu. Jadi dari baca komiknya ini akan lompat ke membaca, karena goal saya adalah apapun opsi yang dipilih ya pasti akhirnya bakal kesini gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya case lain, misal kayak setelah Cacanya ambil buku komik atau ketika playernya pilih salah satu opsi, maka akhirnya tuh bakal beda gitu. Nah itu bisa banget teman-teman. Misal di sini ada label baru namanya label menulis, misal gitu. Nah itu tuh bisa dijalankan hanya ketika playernya milih komik gitu. Nah bisa, jadi nanti di sini tulis label menulis atau label menggambar barangkali ya, label menggambar. Nah di sini jamnya ke mana? Ke menggambar ini. Nah dengan begini maka si codingan ini akan menjalankan, oh oke, aku akan lompat ke sini, begitu. Apa yang ditampilkan, mungkin Cacanya menggambar dari komiknya, misalnya kayak gitu. Gitu teman-teman. Jadi jam ini adalah seperti yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya ya, fungsinya tuh untuk melompat ke label yang dituju. Nah, kalau sudah, jangan lupa Ctrl Save di keyboardnya, lalu buka proyek Renpy-nya, dan jangan lupa klik Shift R di keyboardnya. Untuk nge-reload ya teman-teman. Nah setelah itu kita coba lihat, ya sudah sesuai dengan ekspektasi kita. Di komik, kita ambil komiknya kita ambil berjudul ini. Oke, bagaimana kalau yang dipilih fashion? Oke, novel? Oke. Oke, dengan mengikuti tutorial ini, harapannya teman-teman udah bisa bikin opsi gambar di proyek Renpy-nya masing-masing. Silakan codingan ini bisa dijadikan panduan atau referensi ketika teman-teman mengerjakan fitur tersebut. Kalau teman-teman menemukan kendala, boleh drop di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Semoga proyeknya bisa sukses dan lancar.